Shalom, puji Tuhan, saya berterima kasih pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Agustinus Yahaan yang sudah memberi kepada saya satu kesempatan untuk melayani hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sudah diperkenalkan tadi, itulah nama saya dan saya dari Surabaya, saya melayani di Surabaya. Bersyukur bisa berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasarnya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 20. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20 kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat-ayat dengan nomor yang genap. Saya mohon bantuan Bapak Ibu Saudara untuk mau membaca ayat-ayat dengan nomor yang ganjil. Bersedia ya Bapak Ibu ya? Ya, baik. Kalau sudah ketemu kita akan baca demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu," dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan dengan bebas di negara ini. Tapi lebih bahagia lagi kalau kita boleh memahaminya, merenungkannya siang dan malam, dan terutama ketika kita melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum para murid itu menjadi murid Yesus dan mengikut dia, belajar bersama dengan dia, para murid Yesus adalah orang-orang yang hidup sama seperti orang Yahudi pada umumnya, yaitu mereka mengenal YHWH atau Yahweh sebagai Tuhan, sebagai satu-satunya Allah, dan menyembah serta beribadah kepada Dia.
Tetapi ibadah ini memiliki suatu kemiripan dengan ibadah kebanyakan pemeluk agama di masa itu yang beribadah kepada dewa-dewa. Yaitu ibadah yang mereka lakukan itu dasarnya adalah rasa takut. Mereka takut kalau gagal menaati Allah dalam segala perintah dan hukum-hukumnya, maka itu akan berakibat buruk, akan berakibat terjadinya kutuk dalam hidup mereka. Jadi kita tahu bahwa ketakutan itu berawal di Taman Eden dalam hidup manusia, yaitu ketika mereka pertama kali jatuh ke dalam dosa. Peristiwa kejatuhan ke dalam dosa adalah sebuah kegagalan yang kemudian diikuti dengan rasa takut. Sebelum itu, manusia tidak kenal apa yang namanya kegagalan. Dan mereka tidak punya rasa takut. Tetapi kejatuhan ke dalam dosa membuat manusia kemudian secara natural memiliki rasa takut untuk mengalami kegagalan. Dan itu ternyata mewarnai juga kehidupan beribadah setiap orang di masa sebelum Roh Kudus dicurahkan. Jadi pada kehidupan masyarakat Yahudi di masa itu, hubungan antara umat dengan Allah yang disembah bukanlah sesuatu yang didasarkan kasih yang tulus antara ciptaan dengan penciptanya. Padahal seharusnya ibadah adalah berdasarkan sebuah hubungan kasih yang tulus antara ciptaan dan pencipta. Di mana umat manusia sebagai ciptaan itu menyadari, mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik. Karena kasihnya yang begitu besar atas ciptaannya, lantas kemudian manusia ini berupaya meresponi kasih Allah itu dengan hidup seperti sang pencipta yang penuh dengan kasih. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi sesamanya dan berusaha untuk hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah seharusnya sebuah ibadah yang sejati. Sebaliknya hubungan yang ada, yang terjadi kemudian di dalam kehidupan orang-orang beribadah, justru dimaknai sebagai suatu usaha dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu jasa bagi sang pencipta. Agar kemudian sang pencipta yang disenangkan oleh jasa-jasa manusia itu, lantas memberikan hal-hal yang baik kepada si pembuat jasa. Dan akhirnya mengupahi si pembuat jasa itu dengan meluputkan dia dari segala kemalangan hidup. Sekali lagi, sebagai sebuah ganjaran, sebagai sebuah upah dari semua perbuatannya yang berhasil menyenangkan hati sang Allah. Prinsip yang dipegang oleh kebanyakan orang Yahudi selama berabad-abad, di mana ketaatan itu diartikan sebagai berkat. Sebaliknya kegagalan untuk taat berarti kutuk. Ini adalah sebuah kesalahpahaman terhadap apa yang disampaikan Musa di dalam Ulangan 11. Di mana intinya adalah bagaimana manusia, umat Israel dipanggil untuk mengasihi Allah. Dipanggil untuk menaati segala perintah yang tujuannya adalah supaya manusia sadar bahwa dia harus mengasihi Allah. Dan itu relevansinya adalah mengasihi sesamanya. Tetapi mereka melihat bahwa hal yang sebenarnya God-centered ini, yang berpusat pada Allah, berpusat pada kebaikan dan mengasihi Allah ini, mereka lihat sebagai sebuah ibadah yang unsurnya justru kepentingan diri sendiri, self-centered. Di mana ibadah itu ditujukan supaya mereka mendapat
berkat, mendapat kebaikan, mendapatkan keuntungan. Seperti halnya yang biasa dipahami juga oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah yang hidup, Yahweh itu. Pengajaran ini dipegang dengan erat dan kemudian umat Israel jadi memahami bahwa keselamatan adalah sebuah hasil usaha yang sedemikian rupa dari seorang Yahudi yang dipilih Allah menjadi umatnya. Prinsip ini pula yang dipahami dan dianut oleh semua orang, agamanya apapun agamanya maksudnya, ya, yang belum diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sebagai manusia kita sulit untuk mengerti bahwa keselamatan dan pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah adalah sebuah anugerah. Sesuatu yang diberikan dengan gratis, dengan cuma-cuma bagi kebanyakan orang. Semua itu tidak lebih dari sebuah transaksi antara jasa dan upah. Sebuah hasil yang didapatkan karena seseorang memang patut untuk menerima hasil itu. Itulah kondisi yang dipegang oleh kebanyakan agama sampai hari ini. Kita tahu bahwa kebanyakan agama bicara tentang menaati perintah, menaati hukum, supaya dirinya diberkati, mendapat hal-hal yang baik, diluputkan dari segala bencana, diluputkan dari segala sakit penyakit, dan beroleh berbagai hal yang menguntungkan dirinya. Sayangnya, hal ini juga dianut oleh sebagian orang yang mengaku dirinya Kristen pada hari-hari ini. Di mana mereka menganggap bahwa keselamatan adalah sebagai hasil usaha seorang manusia untuk meraih status benar di hadapan Allah. Dan keberhasilan dirinya untuk mempertahankan status itu sampai akhir hidupnya. Padahal meskipun memang ada tanggung jawab bagi kita untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Memang ada tanggung jawab untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi kesanggupan untuk hidup dalam kekudusan itu adalah anugerah Allah juga. Adalah pekerjaan Allah juga. 2 Korintus 3 ayatnya yang kelima. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa sampai saat ini cukup banyak gereja melihat, di antara gereja yang melihat anugerah keselamatan sebagai satu hal yang membingungkan. Ada yang mengatakan bahwa anugerah itu hanyalah sebuah anugerah mula-mula saja. Hanya seperti orang sebuah provisi saja. Seperti orang itu diberi uang muka saja dan sisanya adalah tugas bagian kita. Padahal anugerah keselamatan adalah sebuah anugerah yang sifatnya menyeluruh. Keselamatan bagi kita adalah sebuah kepastian. Amin. Kepastian bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu sudah dibayar lunas. Bukan hanya dibayar uang mukanya saja. Begitulah kondisi para murid di awal, mereka belum mengenal Yesus. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana dalam perjalanannya mengikuti Yesus. Ternyata pengenalan akan anugerah itu masih juga belum sungguh-sungguh dapat dipahami. Karena belum adanya Roh Kudus. Kita melihat selanjutnya bagaimana Allah memberikan Roh Kudus untuk mengubah hati. Tuhan, Yahweh, Allah yang menciptakan manusia untuk menjalin relasi kasih dengan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk menjalin satu relasi kasih dengan Allah. Bukan untuk sekedar sebuah hobi, bukan sekedar sebuah alat untuk mainan, enggak.
Allah menciptakan manusia untuk menjalin relasi kasih dengan Dia. Itulah tujuan penciptaan. Kalau enggak kita selalu bingung ya, kenapa Allah ciptakan manusia? Kalau kemudian jadinya orang-orang bandel seperti kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu enggak bandel ya, yang bandel saya aja gitu ya. Mungkin orang-orang yang masih juga jatuh dalam dosa, orang-orang yang masih juga punya kelemahan-kelemahan, orang-orang yang ketika masa sulit komplain sama Tuhan, orang-orang yang ketika punya kesusahan kemudian datang berseru-seru dengan seperti orang yang nggak punya iman gitu. Ketika datang menjerit kepada Tuhan, Tuhan tahu nggak kita dalam kesulitan? Tahu nggak? Tahu. Tapi kita berseru-seru dan kemudian sepertinya ketakutan karena kita ini apa? Orang-orang yang mengandalkan rasio, akal pikiran kita dan melihat bahwa keadaan kita sungguh buruk adanya. Dan kita sama seperti orang-orang yang kelihatannya nggak percaya, gitu ya. Nah, Allah tahu bahwa manusia tidak berdaya melepaskan dirinya dari ibadah berdasarkan ketakutan. Karena manusia ini ada dalam kondisi di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya Allah yang memilih manusia karena melihat ketulusan hati orang untuk mengasihi Allah dan beribadah kepadanya. Jadi Allah itu memilih kita berdasarkan kemahatauannya. Ya, mungkin Calvin mengajarkan bahwa enggak, kemahatauan tidak dilibatkan ketika Allah pilih kita. Ya, di dalam Alkitab jelas bahwa Allah memilih orang percaya, termasuk kita semua. Amin. Ya. Calvin bilang itu tidak melibatkan kemahatauan, tapi saya rasa Calvin keliru. Karena apa? Karena Allah selalu maha tahu. Kalau ada waktu di mana Allah tidak maha tahu, maka pada saat itu dia bukan Allah. Allah memilih di dalam kemahatauannya. Kemahatauan apakah karena hebatnya kita? Kemahatauan atas betapa kita ini akan melayani luar biasa, buka pos PI di sana sini, tanam gereja di sana sini, kemudian menangkan banyak jiwa, kemudian bikin gereja yang sangat besar. Bukan. Dia pilih kita karena hati kita yang tulus mengasihi Dia. Yang beribadah kepada Dia bukan berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan kasih yang sejati. Kasih yang tulus kepada Tuhan. Satu hari ada teman bertanya kepada saya, Pak Ronald, seandainya semua ketaatan yang sudah kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan, ternyata nanti ujungnya, maaf teman ini belum 100% mungkin yakin, percaya akan keberadaan Tuhan. Ternyata pada akhirnya akan berujung seperti apa yang sering disampaikan oleh para ahli ilmu pengetahuan. Di mana ternyata kematian itu ya mati saja. Nggak ada surga, nggak ada apa. Saya jawab bahwa begini. Pertama, saya adalah orang yang percaya bahwa surga itu nyata. Amin. Tuhan itu ada, surga itu nyata. Ini harus pegang dulu. Saya beriman teguh bahwa isi firman Tuhan adalah kebenaran 100%. Tetapi seandainya, apa yang kamu tanyakan adalah seandainya ternyata kematian ya hanya begitu saja. Dan kita telah taat di dunia ini. Ikut firman Tuhan, ikut perintahnya menjaga kekudusan. Apakah enggak sia-sia? Saya jawab, kalaupun ternyata demikian, saya tidak akan pernah merasa bahwa kehidupan saya yang taat pada firman Tuhan adalah kesia-siaan. Karena saya kalau taat firman Tuhan pasti sudah jadi berkat. Jadi orang yang berguna untuk banyak orang. Jadi sesuatu yang positif, yang baik untuk kebaikan semua orang. Saya tidak hidup
untuk diri saya sendiri, tetapi saya melakukan segala perintah yang baik yang akhirnya membawa kepada kebaikan. Tetapi sekali lagi kita percaya bahwa kita melakukan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukannya dan kehidupan kita pasti akan berujung pada kehidupan kekal bersama Dia di dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya, yang tulus beribadah kepada Tuhan, tidak beribadah atas dasar ketakutan terhadap ancaman hukuman atau kutuk. Itu sebabnya ketika dia sungguh-sungguh mengasihi Allah, ketika orang-orang yang kelihatannya jadi pemimpin gereja jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, maka orang-orang percaya yang sejati, orang-orang pilihan Allah tidak akan terpengaruh. Maksudnya gini, ketika pemimpinnya jatuh dalam dosa, berbuat kejahatan, berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, itu tidak lantas membuat dia memberi satu alasan kepada dirinya sendiri bahwa pemimpin saya saja berbuat dosa loh. Maka saya kan orang yang ada di bawah otoritas dia, jadi saya boleh juga berbuat dosa. Orang yang sungguh mengasihi Allah tidak akan pernah berpikir demikian. Kenapa? Karena hidupnya memang sungguh-sungguh demi kasih akan Allah. Bukan berdasarkan ketakutan. Kalau dasarnya ketakutan, dia lihat yang kenapa gembalanya nggak takut ya. Kalau gembalanya nggak takut, aku juga nggak takut berbuat dosa. Oh, nggak demikian. Kenapa gembalanya melakukan pelanggaran? Dan sepertinya nggak ada hukuman. Kalau nggak ada hukuman berarti aku bebas dong melakukan apapun yang aku sukai. Aku boleh dong melanggar ini, aku boleh dong melanggar itu. Tapi orang yang sungguh mengasihi Allah, memilih tidak berbuat dosa karena dia mau berkenan kepada Allahnya. Itu sama seperti saya mengasihi istri saya. Karena saya mengasihi istri saya setia kepada dia. Dia hadir atau dia nggak hadir, dia tahu atau dia nggak tahu, saya akan selalu setia kepada dia. Karena saya mencintai dia. Jadi dasarnya bukan tahu atau nggak tahu. Dilarang atau nanti dimarahin ketika ketahuan. Dasarnya adalah karena saya mengasihi dia, maka saya setia kepada dia. Saya mau selalu menyenangkan hatinya. Bukankah dalam prinsip kehidupan sepasang suami istri juga selalu begitu? Betul? Iya kan? Kesetiaan itu bukan karena bukan karena dasarnya rasa takut. Kesetiaannya adalah karena cinta, karena kasih. Itulah kesetiaan kita kepada Allah. Untuk hidup kudus, bukan karena rasa takut. Tapi karena kita kasih kepada Allah. Kita nggak mau mengecewakan hatinya. Kita nggak mau jadi orang-orang yang kemudian membuat Allah sedih. Ya. Jadi dengan tulus hati kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lantas kemudian kita mencurahkan kasih kita kepadanya. Dan Allah yang tahu bahwa kita mengasihi dia dengan tulus, mencurahkan rohnya yang kudus ke atas orang-orang pilihan yang sungguh mengasihi dia. Roh Kudus Allah ini bekerja dengan luar biasa dalam diri orang percaya. Roh Kudus bukan sekadar memberikan berbagai karunia kepada orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, tetapi yang paling utama atau karunia, anugerah yang paling utama adalah Roh Kudus mengubah bagian terdalam dari hati manusia yang awalnya sangat egosentris, sangat self-centered, sangat hanya terpusat pada diri sendiri, yang korup oleh dosa, yang serakah, yang menyukai segala macam kejahatan, yang hatinya licik, suka memanfaatkan orang lain dan berbagai sifat buruk dalam hidup manusia, termasuk sifat pengecut dan penakut, diubahkan oleh Roh Kudus menjadi mengasihi Allah, penuh kepedulian akan sesama dan sangat berani melakukan hal-hal yang benar serta berkenan kepada Allah.
melakukan kebenaran seringkali butuh keberanian. Oleh kuasa Roh Kudus, para pengikut Yesus Kristus yang bagaikan sekawanan domba kehilangan gembalanya sehingga kemudian mereka berkumpul di sebuah rumah dengan penuh ketakutan setelah kenaikan Kristus ke surga, diubahkan oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang gagah berani, sehingga tanpa ragu dan gentar mereka yang semula itu bersembunyi pergi keluar rumah itu dan menyatakan Injil Kristus kepada semua orang yang mereka temui. Dan keberanian ini tidak hanya berhenti di hari Pentakosta itu, tetapi terus menghangatkan hati setiap orang yang percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus di sepanjang masa. Roh Kudus itu memberi keberanian bagi Stefanus untuk melayani Tuhan sampai mati sebagai martir. Roh Kudus yang sama memberikan keberanian di hati semua orang percaya untuk terus mengabarkan Injil di tengah kebencian, di tengah fitnah dan ancaman aniaya dari orang-orang yang membenci mereka. Termasuk dari orang-orang yang mengaku percaya dan beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah. Hidup orang percaya yang hidupnya benar sesuai dengan firman Tuhan seringkali bukan justru beruntung. Seringkali justru mengalami penentangan, mengalami fitnah, mengalami olok-olok. Dan seringkali bahkan orang-orang yang menganiaya orang-orang benar itu mengira mereka melakukannya untuk Tuhan. Memang begitu keadaannya. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, jangan kaget kalau kemudian kita mengalami fitnah, kita mengalami permusuhan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu hal yang wajar dalam kehidupan orang percaya. Tetapi keberanian kita tidak boleh berhenti. Keberanian kita yang oleh Roh Kudus pasti tidak akan terhentikan. Keberanian dari Roh Kudus ini juga menguasai Paulus dan Barnabas. Oleh karya Roh Kudus yang sama dengan yang telah memenuhi hidup para murid Kristus sejak hari Pentakosta. Dengan gagah berani karena berkobarnya kasih kepada Allah dan kerinduan untuk menyadarkan orang lain bahwa mereka membutuhkan keselamatan dalam karya salib Kristus, Paulus dan Barnabas pergi ke Ikonium untuk mewartakan Injil. Pada mulanya ketika mereka melayani, banyak orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Tetapi akibat hasutan orang Yahudi yang menolak Injil itu, kota itu menjadi terbelah dengan banyaknya orang yang kemudian menolak Paulus dan Barnabas. Ini kan memang sesuai dengan apa yang Yesus sendiri nyatakan melalui firman-Nya, bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Akhirnya akibat usaha menganiaya dan upaya untuk membunuh Paulus dan Barnabas, mereka harus meninggalkan Ikonium dan mereka pergi ke Listra. Tetapi hal ini tidak berarti menghentikan Paulus dan Barnabas dari mengabarkan Injil. Mereka ke Listra dan mereka tetap memberitakan Injil. Kita melihat bagaimana kehidupan banyak orang ketika melakukan kebenaran kemudian terima aniaya. Mereka kemudian menjadi kapok, Bapak Ibu. Mereka menjadi jera. Mereka nggak mau lagi berbuat kebenaran karena konsekuensinya ternyata buruk buat mereka. Kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang kemudian teraniaya kemudian jadi kapok, nggak meneruskan perjuangannya. Bukankah sebagian besar orang memang demikian? Hanya orang-orang yang jiwanya pahlawan yang tidak pernah kapok, nggak pernah berhenti untuk melakukan
hal-hal yang benar dan memperjuangkan kebenaran, sekalipun hal itu kemudian menjadi satu keburukan buat mereka, berakibat buruk dalam hidup mereka. Berapa banyak orang yang ikut arus dibandingkan orang yang berani melawan arus demi kebenaran. Di gereja pun lebih banyak orang yang jadi safety player. Jadi orang-orang yang kemudian pokoknya aku aman, pokoknya gerejaku rame, pokoknya gerejaku penuh. Kemudian mengkompromikan kebenaran. Di sini kita melihat bagaimana mengabarkan Injil tetap dijalankan oleh Paulus dan Barnabas dengan penuh keberanian. Mereka tidak dapat dihentikan oleh kondisi yang buruk, karena mereka tahu bahwa Roh Kudus menyertai mereka, dan Roh Kudus yang memenuhi mereka memberikan keberanian itu menjadi sebuah keberanian yang sejati. Ketika mereka melayani di Listra, apa yang mereka alami pada awalnya justru sangat berkebalikan dengan pengalaman di Ikonium. Karena sebuah peristiwa mukjizat kesembuhan seorang yang lumpuh sejak lahir, itu kemudian mengalami dia dapat berjalan. Kemudian penduduk Listra menganggap Paulus sebagai Hermes, ya, bukan merek tas yang mahal, tetapi sebagai dewa. Hermes yang memang biasanya menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya, begitu kepercayaan orang-orang Yunani. Dan Barnabas sebagai Zeus yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu kemudian mereka mau mempersembahkan korban berupa lembu-lembu jantan dan karangan bunga kepada Paulus dan Barnabas. Nah, ini kondisi yang menguntungkan sebenarnya. Betul? Menguntungkan enggak? Mungkin saya khotbah terlalu menjemukan sampai jemaat agak ngantuk ya. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya. Menguntungkan enggak kondisi ini? Ketika orang mengira mereka dewa dan kemudian mau beri lembu-lembu jantan, mau beri karangan bunga, mau beri persembahan kepada mereka. Ini tentu sangat menguntungkan. Karena apa? Kalau mereka benar dianggap dewa, apa juga mereka minta pasti dikasih. Betul? Iya kan? Tetapi dalam kondisi yang baik ini, Paulus dan Barnabas diuji integritas. Apakah mereka akan memanfaatkan situasi yang baik, yang menguntungkan tersebut untuk makin dapat popularitas dan keuntungan pribadi? Kita bandingkan dengan mungkin orang-orang yang ngaku dirinya hamba Tuhan ya. Dan kemudian dapat satu stempel bahwa ini hamba Tuhan luar biasa, ini dipakai Tuhan, sampaikan firman Tuhan, bernubuat, ini bisa bikin kesembuhan hebat, ini seperti tangannya Yesus sendiri, kemudian dia keliling, dia bikin konten YouTube dan dia buat tarik semakin banyak orang jadi pengikutnya. Dan kemudian akhirnya dari konten YouTube itu yang dimonetize, kemudian mereka dapat sejumlah dana, kan YouTube itu menghasilkan uang. Ya. Di saat sekarang banyak nggak yang melakukan itu? Banyak nggak? Banyak. Itu kondisi yang menguntungkan. Mencari popularitas. Tapi Paulus dan Barnabas, kita lihat apa yang menjadi reaksi mereka terhadap kondisi yang kelihatannya menguntungkan itu. Bukankah cukup banyak kita harus jujur akui orang-orang yang ngaku dirinya hamba Tuhan. Tapi kemudian mencari popularitas untuk dirinya sendiri, betul? Kemudian mencari kekayaan. Sampai-sampai saya pernah, bukan di STTII, di sebuah STT yang lain ada mahasiswanya, saya tanya, kenapa kamu mau jadi hamba Tuhan? Jawabannya mengejutkan, ini mahasiswa udah mau skripsi, ya, udah mau lulus. Ya. Dia jawab begini, untuk merubah nasib Pak. Saya tanya, maksudmu merubah nasib itu apa? Ya saya mau jadi kaya seperti pendeta A yang dirikan STT ini. Supaya saya bisa antar jemput orang tua saya naik Alphard.
Jadi motivasi untuk melayani Tuhannya di mana? Ternyata tujuannya untuk mendapat kekayaan. Pingin jadi terkenal supaya dapat kekayaan. Paulus dan Barnabas dapat kesempatan ini. Dapat kesempatan yang sangat besar. Tetapi ketika ia dipenuhi oleh Roh Kudus, Paulus dan Barnabas kemudian menghasilkan respon yang sangat berbeda dibandingkan manusia umumnya yang selalu memanfaatkan situasi dengan aji mumpung. Dengan tegas mereka menolak penyembahan itu dan menyatakan bahwa sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang biasa seperti kebanyakan penduduk Listra. Bahkan dengan beraninya mereka menyatakan bahwa mereka datang ke Listra itu untuk memberitakan Injil Kristus. Agar apa? Agar orang-orang di Listra meninggalkan penyembahan kepada para dewa yang Paulus dan Barnabas sebut sebagai perbuatan sia-sia. Kalau kita sekadar baca tanpa bayangkan apa dan bagaimana beraninya Paulus dan Barnabas, mungkin kita hanya baca sambil lalu saja dan tidak merasa ada kesan apa-apa. Tetapi Anda bayangkan, Anda masuk di sebuah tempat di mana orang mayoritas beragama berbeda, yang kemudian akan angkat Anda jadi pemuka, akan angkat Anda jadi orang hebat, kemudian Anda ngomong, saya justru datang ke sini untuk menyatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Saya datang ke sini justru untuk menyadarkan Anda bahwa bahwa cara ibadah Anda adalah perbuatan yang sia-sia. Butuh keberanian enggak ini? Sangat. Karena apa? Ini berisiko dibunuh orang loh, dipukulin orang rame-rame, betul enggak? Ibadah kamu yang kamu lakukan sekarang ini adalah ibadah yang sia-sia. Aku datang ke sini justru untuk bebaskan kamu dari kondisi yang seperti ini. Bukankah kalau gamblangnya itulah pernyataan Paulus dan Barnabas? Jadi sebaliknya dari memperoleh keuntungan, mereka justru dengan berani menyatakan kebenaran sekalipun hal itu kelihatannya akan merugikan mereka. Saya melihat bagaimana banyaknya pendeta datang ke sebuah gereja kalau diundang ke gereja lain. Dan kemudian di gereja itu diajarkan satu Injil yang lain. Sebuah pengajaran yang berbeda seperti Injil kemakmuran, seperti Injil-Injil palsu yang lain. Dan kemudian mereka sampaikan firman Tuhan meskipun ngerti kebenaran, mereka kompromikan kebenaran itu. Dengan tujuan apa? Supaya dirinya diterima di gereja itu, apalagi kalau diberi persembahan kasih yang jumlahnya besar. Padahal hamba Tuhan sejati selalu sampaikan kebenaran apapun resikonya. Amin. Harus demikian. Saya ada di tengah gereja Bethel Indonesia. Di tengah sinode itu, yang dulu sangat banyak pendetanya suka bernubuat, suka dengar suara Tuhan, dan suka ajarkan hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan Alkitab. Ya puji Tuhan, saya dipercaya hari-hari ini duduk di dalam kepengurusan, di dalam sinodenya. Tapi apakah kemudian saya main aman dengan kemudian mengkompromikan kebenaran? Jawabannya tidak. Itu bukan cuma akan memalukan STTII, tetapi itu akan memalukan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan ngerti firman Tuhan, tetapi mengkompromikan kebenaran. Setuju? Puji Tuhan. Tetapi hal ini memang kemudian mendatangkan banyak perlawanan. Dan itu memang harga yang harus saya bayar. Karena memang kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak
hidup dalam pengajaran yang benar, akan selalu dianggap sebagai sesuatu yang justru salah, sesuatu yang justru keliru. Serius ini. Puji Tuhan, hari-hari ini GBI belajar banyak firman Tuhan. Sampai-sampai pengajaran-pengajaran universalis, ya, orang-orang yang mengajarkan unitarianis, itu kemudian ya enggak dipakai lagi di GBI. Kita ngerti tentang Tritunggal secara benar, kita tahu makna ibadah yang sejati, kita bukan lagi oneness Pentecostal, kita jadi gereja yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan Injil yang sejati. Ini semua adalah karya Roh Kudus yang memberikan keberanian pada cukup banyak orang. Ketika saya pertama kali ngerti firman Tuhan dan kemudian mengajarkan kebenaran, saya ada sedikit kegentaran bahwa saya mungkin akan berjuang sepertinya sendirian, tetapi ternyata tidak. Tuhan sudah siapkan banyak orang yang kemudian bekerja bersama, mengajarkan ajaran yang sehat di dalam gerejanya. Jadi yang penting bagi kita adalah sebuah keberanian, sebuah komitmen berjalan dengan penuh integritas sesuai dengan panggilan Tuhan. Disinilah keberanian sesungguhnya terbukti. Bukan hanya ketika kita berani terus memberitakan kebenaran atau Injil Kristus waktu terancam keselamatan, tetapi juga berani menolak segala hal yang menguntungkan ketika hal itu didasarkan pada suatu kekeliruan dalam pengertian dan pola pikir. Marilah kita merenungkan seberapa kita memiliki keberanian untuk menolak hal-hal yang menguntungkan kita ketika dasarnya salah. Manusia ini kan cenderung memperjuangkan sebuah keadilan bagi dirinya ketika dia dirugikan. Betul? Tetapi diam saja ketika ketidakadilan itu menguntungkan dia. Padahal sebagai anak-anak Tuhan sejati, kebenaran tetap kebenaran. Amin. Entah itu merugikan ataupun itu menguntungkan kita, kita tetap harus tegak berdiri di atas dasar kebenaran itu. Tidak boleh, oh ini menguntungkan saya diam saja. Saya orang yang suka sepak bola, saya percaya cukup banyak orang Indonesia suka sepak bola. Saya punya kesebelasan favorit tentu. Saya pernah dulu jadi bagian dari fansnya Juventus. Ya, saya sebut nggak apa-apa, nggak ada yang pemilik Juventus di sini kan, gitu ya. Saya dulu fansnya Juventus. Ada Roberto Bettega di sana, ada ya tahu orang jadul, ya. Jadi Dinosov dan sebagainya di zaman itu. Dan kemudian saya mulai dapat rekaman pertandingannya Juventus karena begitu ngefansnya sama klub itu. Dan kemudian saya lihat bagaimana pertandingan-pertandingan yang dijalani itu seringkali gak wajar. Karena kok selalu ya, kalau menjelang akhir pertandingan, kalau dia ketinggalan dapat penalti. Kalau sekali, dua kali mungkin kebetulan, tapi ini sering kali. Saya kemudian mulai pikir ini klub ini pemilik Fiat dan Ferrari kan yang punya klubnya kan. Klub yang sangat kaya itu kan. Kemudian lihat pertandingan berjalan gak adil, hati saya gak senang loh. Saya melihat ini gak beres ini, pasti ada sesuatu ini. Dan kemudian saya memutuskan gak lagi jadi fansnya Juventus. Saya nggak mau lagi kejar-kejar dan lihat pertandingannya. Buat apa? Banyak ketidakjujuran di sana. Tetapi berapa banyak kita kalau suka sebuah kesebelasan, ketika hal itu seringkali menguntungkan kesebelasan yang kita suka, kita kemudian ikut seneng-seneng saja gitu.
Iya kan? Waktu Thailand sama Vietnam draw 1-1, banyak orang Indonesia marah kan? AFF U19 barusan, nggak tahu suka lihat nggak? Saya suka lihat dan saya fans Indonesia, pasti saya orang Indonesia. Saya jengkel lihat mereka ulur-ulur waktu, iya. Saya malah nggak lihat pertandingan Indonesia Myanmar, saya malah lihat pertandingannya Thailand sama Vietnam. Istri saya tahu. Karena apa? Ini pertandingan kalau sampai main mata habislah kita gitu ya. Ternyata ya benar, mereka bukan main mata, mereka main bola tapi atur skor gitu ya. Setelah cetak gol, balas gol, dan kemudian mulai main ulur waktu ya, kita udah tahu lah hasil akhirnya, iya kan? Dan kita marah semua gitu. Tapi kalau Indonesia yang melakukan, kita marah nggak? Nah disinilah kita ini seringkali nggak fair dalam kehidupan ini. Betul? Anak Tuhan harus selalu fair. Latihlah diri kita lewat hal-hal yang kecil seperti itu. Ketika ada ketidakadilan yang menguntungkan kita tetap nggak senang. Kita tetap nggak gembira. Amin. Nah pada akhirnya apa yang dialami oleh Paulus Barnabas adalah seperti halnya semua orang benar diperlakukan buruk oleh lingkungan yang jahat. Paulus difitnah oleh orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Akibatnya dia dilempari dengan batu sampai akhirnya mungkin dia hampir mati. Sampai kan mereka mengira dia mati sungguh-sungguh. Lalu diseret keluar kota Listra. Tapi Tuhan menyelamatkan nyawa Paulus dan dengan kuasa ilahi dan kegagahan seorang yang dipenuhi Roh Allah. Paulus dan Barnabas. Paulus hidup. Paulus kemudian pergi bersama Barnabas ke Derbe. Dan apa yang dilakukan ke Derbe? Tetap memberitakan Injil. Panggilan inilah yang ada dalam hidup semua kita sampai hari ini. Amin. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap memberitakan Injil. Dengan tidak mencari keuntungan pribadi. Kehidupan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus memang seringkali mengalami penentangan dan permusuhan dari orang di sekitarnya. Terimalah itu sebagai sebuah kenyataan. Jangan kemudian itu mengendorkan semangat kita. Jangan itu kemudian membuat kita mengkompromikan kebenaran. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah Roh Kudus telah memenuhi hati Anda dan saya, sehingga kita dengan berani bersaksi tentang kebenaran Injil Kristus di tengah segala penentangan dan pengajaran yang banyak miring di dunia ini. Adakah Roh Kudus Allah membuat kita berani juga untuk menolak segala hal yang menguntungkan diri kita ketika hal itu didasarkan pada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan? Doa saya buat kita semua yang ada di Gekri, yang ada di Bali ini, dan kita semua orang percaya, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dengan gagah berani, serta berintegritas di hadapan Allah yang Maha Benar dan di hadapan semua orang. Sehingga melalui hidup kita, kebenaran dan kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh boleh dinyatakan. Jadilah berani, karena Roh Allah ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke atas kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus telah memberikan kepada kami satu keberanian, seperti halnya keberanian yang ada di hati para murid Kristus di hari Pentakosta. Dan keberanian yang ada di hati Stefanus. Keberanian yang ada di hati Paulus dan Barnabas. Kami percaya, kami dipanggil untuk mewartakan Injil dimanapun kami berada. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lewat segala perbuatan hidup kami yang menjadi teladan bagaimana kami hidup benar
sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah integritas kami dikenal oleh banyak orang. Karena kami sungguh-sungguh hidup gagah berani sebagai pahlawan-pahlawan iman yang terus mewartakan Injil, menghidupi Injil itu. Dan membuat kebaikan dan cinta kasih Kristus, cinta kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus boleh dikenal dan dipercaya oleh banyak orang. Kiranya kasih-Mu sungguh-sungguh menguasai hati setiap kami. Dan boleh kami alirkan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka boleh melihat Kristus di dalam kami. Melihat kebaikan karena kami hidup menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Engkau mengutus dan menaruhkan. Terima kasih Bapa, firman-Mu selesai diberitakan. Biarlah kebenarannya Engkau meteraikan di dalam loh-loh hati kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman itu siang dan malam sepanjang umur hidup kami demi kemuliaan. Terpuji nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aminkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.